Itu kalau misalnya dia Enggak apa-apa. Kan request mandi. Itu ada tuh mobilnya. Itu dia agak ya. Oh, itu lebih apa? Yang di sini. Ah? Itu Assalamualaikum, selamat pagi. Bu Yasti monitor. Bu Yasti? Ya, pagi, Dok. Ya. Ini pesertanya masih sedikit. Mau dimulai aja Ya. atau mau nunggu peserta dulu? Sebentar coba ya, Dok ya. Sambil. Gimana dokter aja enaknya, Dok? Oh gitu ya. Kita Ya. nggak terlalu lama sih, cuman ya, Ya. mungkin nunggu 5 menit ya Bu ya. Iya. Pintu tutup semua. Bayi di mana? Bayi. Suruh ke kamar.
Ini ada door prize 2 nanti bagi yang beruntung. Ada 2 door prize bagi yang beruntung. Nanti untuk absensi, saya kirim linknya di tengah acara ya Bu Yasti ya. Siap, Dok. Oke, nanti untuk absensi saya kirim linknya. Partisipan masih sedikit sekali. Ya. Sambil dikoordinasi ini nih, Dok. Oh ya, siap. Negara mana yang paling banyak orang Jawanya? Negara Jawa. Portugal. 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 Ayah aku mau masuk. Ya kenapa ya? Kodok. Licin. Ma, kalau lagi marah. Oh, Mama pakai gudang. Di mana? Izin Bu Yasti, mungkin kita sambil mulai aja Bu Yasti ya. Mohon izin, mungkin sambil kita mulai. Gimana, Dok? Sambil kita mulai saja. Ya, mana, Dok? Ya. Untuk Ibu Regita, monggo Bu Regita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman yang di Zoom meeting pagi ini dalam rangka acara pentingnya kesehatan reproduksi. Hari ini akan dibahas beberapa pengetahuan ya. Kita akan berbagi di sini dan akan ada pemateri yang sangat menarik sekali. Nanti di sini Dr. Suci akan menjelaskan apa saja sih pentingnya kesehatan reproduksi itu. Maka dari itu, sebelum kita mulai mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Kepada Dr. Suci, saya persilahkan mangga untuk memulai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi meskipun lewat Zoom ya. Dalam rangka ini kerjasama antara Puskesmas Jayagiri dengan PKK Desa Sukajaya. Kita akan membahas di sini tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada perempuan, ya. Kenapa? Ya, latar belakangnya adalah angka kejadian IMS, infeksi menular seksual dan kanker leher rahim pada perempuan itu di Indonesia itu tinggi, sangat tinggi. Makanya kenapa kita membuat satu webinar singkat, mungkin hanya sekitar beberapa menit tentang kesehatan reproduksi ini. Nanti mungkin insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu, saya akan membuat webinar berseri tentang kesehatan reproduksi ini. Oke, kita mulai ya Bu ya. Izin share screen. Ya, ini tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, ya. Oke. Nah, ini dalemannya kita ya, dalemannya perempuan tuh kayak gini. Kedengeran ibu-ibu? Jelas tidak? Jelas tidak? Oke ya, ini dalemannya organ reproduksi kita. Di sini ada indung telur, ada saluran telur, ada rahim, ya, ada rahim, ada vagina, ada mulut rahim, ada leher rahim, dan ada vagina, ya. Yang dari luar kelihatan cuma segini aja, yang dalam ini lebih banyak, ya, dan manfaatnya juga banyak, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini tentang infeksi menular seksual. Dan ini kasus sering sekali saya dapat di puskesmas ya. Ibu-ibu datang dengan keputihan. Keputihannya karena apa? Nah, macam-macam ya. Ada yang karena GO, trichomoniasis ya, chlamydia ya. Keputihan itu ada karena bakteri, ada karena virus, ada karena jamur ya. Nah, di samping itu beberapa saya juga dapat, mohon yang ini di mute ya Bu ya. Ada beberapa juga yang datang ke saya dengan kutil kelamin, ya. Jadi di kelaminnya ada brungkol, brungkolnya di kelaminnya, jelek banget kan? Ada juga yang datang dengan stadium HIV/AIDS, ada yang herpes simplex, ada sifilis, dan itu banyak sekali dari perempuan-perempuan yang datang ke kita. Biasanya nyanyi dua kuat. Biasanya
riwayatnya biasanya adalah karena gonta-ganti pasangan, entah itu cerai nikah lagi, entah itu dia free sex, ya, entah itu free sex, entah itu cerai nikah lagi. Oke, lanjut. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Letaknya di mana sih? Yang namanya di leher rahim, yang di leher rahim. Ini letaknya di sini ya, di sini nih. Ini leher rahim kita. Letaknya ada di sini, ya, kanker ini. Ada yang in situ atau si kanker itu cuma di sini aja. Ada yang sudah metastasis. Nah, metastasisnya kemana? Bisa ke vagina, bisa ke rahim, bisa juga ke dinding perut, ya. Bisa juga ke dinding perut, bisa juga ke tulang panggul, bisa ke paru, bisa metastasis jauh, ya. Sehingga kalau sudah metastasis, ya mau nggak mau kemoterapi, ya, radioterapi, dan itu pembiayaannya sangat mahal. Mungkin sekarang di cover sama BPJS ya. Kalau dulu sebelum ada BPJS pembiayaannya sangat mahal. Nah, karena itu kadang-kadang si pasien tidak berobat, jadi akhirnya meninggal di rumah, ya. Oke, nah, gimana sih cara mendeteksi secara dini adanya kanker leher rahim? Ini bisa dengan pap smear, ya, atau bisa juga dengan yang paling murah adalah dengan IVA test. Apakah ibu-ibu pernah IVA test atau pap smear? Ada yang pernah? Nanti dapat door prize loh yang pernah IVA test. Belum pernah. Belum pernah. Ayo, nanti IVA test ya. Jadi nanti kalau IVA test itu kita lihat adanya lesi prakanker. Kalau lesi prakanker itu masih CIN 1, ini masih bisa sembuh. Kalau CIN 2 atau derajatnya sudah lebih tinggi, nah ini bisa jadi cancer, ya. Yang menyebabkan apa sih? Virus HPV, ya, human papilloma virus. Dapat dari mana virus ini? Sexual intercourse atau hubungan seksual. Oke, lanjut. Nah, ini Bu, ini rahim yang normal ya, leher rahimnya normal. Ini kanker stadium awal 1B. Ini stadium 1B akhir, ini ke stadium 2B sudah mulai ke dinding-dindingnya ya. Nah, nih kalau di spekulum tuh kita melihat vertik kita kayak gini nih. Kalau diapain ya? Dicekangkangno lah, bahasa Jawanya dicekangkangno. Bahasa Sundanya apa? Bu Yasti nih yang pintar bahasa Jawa dan Sunda ya. Jadi kita lihat pakai spekulum ya kayak gini nih. Yang bagusnya seperti ini. Nah, kalau ada cancer biasanya sudah ada lesi di sini. Nah, kalau cancernya sudah stadiumnya lanjut, lesinya semakin besar. Nah, ini kalau stadium lebih lanjut lagi ada perdarahan. Kalau stadiumnya lebih lanjut lagi sudah ada metastase jauh, ya, atau sudah nyebar kemana-mana. Datang dengan sesak, ternyata kok baunya bau-bau CA ya. Jadi orang kanker leher rahim tuh baunya khas banget, ya. Kok baunya CA ya. Nah, itu biasanya saya sok buka. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini penyebabnya sexual intercourse. Sexual intercourse yang nggak sehat itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual dan CA cervix. Ya, meskipun begitu, infeksi menular seksual juga salah satu penyebab dari CA cervix, ya, atau kanker leher rahim. Nih,
Zaman sekarang banyak pelopor ya. Pelopor atau pelakor, Bu? Ya, banyak pelakor tuh. Di gambarnya banyak pelakor ya. Zaman sekarang. Nah, kegiatan seksual yang nggak benar itu ya membuat apa namanya? Yang memunculkan si cancer tadi ya. Monggo ini saya sudah share juga untuk di chat ada Google Form untuk daftar hadir. Mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir ya. Oke. Nah, biasanya seperti ini. Laki-laki biasanya nggak cukup dengan satu perempuan. Ya, kadang-kadang pencelok sini, pencelok sana, namanya orang setia ya, setiap tikungan ada ya. Oke. Nah, gimana sih bisa tahu ada tanda-tanda kanker leher rahim seperti apa sih? Nah, nih tanda-tandanya ya. BAB-nya berdarah, nyeri saat hubungan seks, ya. Terima kasih juga kami ucapkan. Haidnya tidak teratur, saat hubungan seks berdarah, ya ada pusing, nyeri panggul. Nah, perdarahan di luar haid, ya. Jadi hati-hati kalau udah ada seperti itu harus gimana? Ya periksa ke puskesmas ya, silahkan. Kami selalu sedia untuk memeriksa. Silahkan. Dan kalau misalnya harus IVA ya kita IVA. Dan di puskesmas Jaya Giri alhamdulillah kita sudah ada krioterapi ya. Kalau misalnya IVA tesnya positif, lesinya rada luas ya, itu biasanya kita krio. Kalau IVA tesnya positif tapi sedikit ya kita tunggu 6 bulan. 6 bulan apakah bisa sembuh sendiri? Kalau sembuh sendiri alhamdulillah kita nggak krio. Tapi kalau tidak sembuh sendiri ya kita krio ya. Oke. Nah, IVA tes itu apa sih? Namanya deteksi dini. Jadi dia menemukan lesi kanker. Jadi lesi yang belum jadi kanker, ya. Lesi prakanker itu lesi yang belum jadi kanker, ya. Nanti lesi ini bisa sembuh sendiri, bisa jadi kanker. Yang bahaya yang kita mau cut yang di sini biar nggak jadi kanker. Nah, makanya kenapa kalau lesinya banyak kita langsung kayu, ya. Nah, ini untuk lesi prakanker kalau kecil ulang IVA 6 bulan, kalau besar kita krioterapi. Oke. Mungkin sekian paparan dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, kita tersedia waktu untuk bertanya selama 5 menit. Boleh lewat chat ya. Mohon untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya saya share lagi di chat ya. Di chat ada daftar hadir ya, saya share. Oke. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Nanti dari daftar hadir akan kami undi ya, yang dapat door prize ya. Kalau nggak ngisi daftar hadir yang nggak dapat door prize. Door prize-nya ada 2. Monggo ada pertanyaan? Atau langsung saya lihat daftar hadirnya sudah terisi atau belum? Dok, mau bertanya, Dok. Boleh. Ini, Dok, ini kan kalau mau periksa-periksa ini biasanya di warga itu pasti takut ya, Dok ya, tabu lah gitu. Gimana cara kita juga penguatan dari puskesmas, terus kita juga sebagai PKK, biar semua ini terus bersama Bidan Desya mungkin di Posyandu bisa lebih tahu gitu.
efek dan manfaat dari pemeriksaan deteksi dini ini gitu dok. Makasih dok. Yang pertama, kalau dari kita tentunya kita akan melakukan, nah salah satunya saya akan mengadakan seminar berseri ini tentang deteksi dini IFA-TES ini ya. Seminar berseri yang mungkin akan kita ulang 1 bulan yang akan datang. Nanti waktunya kita bisa tentukan lah nanti untuk bulan depannya, kalau pas insya Allah kalau pasien nggak terlalu banyak, insya Allah bisa lah pagi-pagi seperti ini. Kalau pasien lebih banyak ya kita sore. Nanti kita share-nya lewat IG, Instagram, Puskesmas dan Instagram desa ya, mungkin ya nanti saya minta bantuan ke semua desa. Terus yang kedua adalah satu keteladanan dari PKK sendiri. Itu yang paling penting. Ya, PKK yang harus menjadi teladan. Gimana caranya? Orang-orang yang berada di PKK harus menjadi contoh dulu, IFA dulu. Ini loh, IFA nggak apa-apa kok. Saya jadi tahu kalau saya ini nggak masalah. Dan harus diberitahukan ke masyarakat. Nih loh, saya ikutan IFA-TES. Itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Karena masyarakat itu sebenarnya takutnya itu takut kalau ketahuan ada penyakit. Nah, di situ peran kita bahwa penyakit itu memang harus diketahui, bukan untuk disembunyikan. Kalau disembunyikan ya nanti makin berat, fatality rate-nya makin tinggi, seperti itu. Ya, jadi harus ada keteladanan. Monggo, PKK siapa yang Siap mau dok. Siap dok. Terima kasih banyak dok. Dan Jumat ya. Bu Yasti, Bu Yasti. Iya dok. Halo Bu. Iya dok. Nah, ini dengan Bu Rita. Oh iya dok. Ya. Iya dok. Kalau di Jayagiri itu Bu Yasti ya. Oh iya Bu Bidan. Setiap ada safari KB yang Ayudi itu kita udah langsung otomatis di IFA-TES Bu. Oh iya, alhamdulillah berarti ya dok. Bu Bidan ya. Ya, cuma kalau kan setiap hari Selasa Jumat kita melayani IFA-TES, tapi kalau misalkan ada kasus juga. Tapi ya itu masyarakat kadang justru kita udah IFA-TES. Ya, kan agak susah ya gitu. Jadi mohon kerjasama dengan tim penggerak PKK agar konsultasi dengan kepala puskesmas. Barangkali nanti kita bisa jemput bola ke Posyandu gitu. Kalau memang ada masyarakat yang mau IFA-TES. Ya, makasih banyak Bu Bidan, usul sama yang akan kita lakukan nanti. Semoga kita berhasil dan lebih banyak lagi yang ingin melakukan IFA-TES. Oke, masih ada pertanyaan lain? Izin, saya mau bertanya. Mohon monggo. Assalamualaikum, saya dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembang, Bu Dokter. Monggo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ini sebenarnya ini ya, Bu, saya mau tanya ini karena mungkin saya juga baru ya ini dengan apa mendengar ini IFA-TES ini. Sebenarnya idealnya begitu Bu untuk melakukan IFA-TES itu apakah wanita dewasa yang sudah menikah saja atau mungkin yang kan seperti kita tahu ya kita juga tidak bisa ini ada juga kan misalkan yang sudah pernah berhubungan atau bagaimana Bu. Kemudian saya juga ini sebenarnya ingin sekali melakukan IFA-TES karena saya belum pernah gitu kan, saya belum pernah melakukan IFA-TES atau pap smear, sementara saya sudah mempunyai anak, udah pernah melahirkan yang ketiga kalinya ini Bu.
Jadi gimana itu Bu? Saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Camat ya. Gini, jadi IFA-tes itu untuk siapa? Di dalam ilmunya, ilmu asalnya adalah mereka yang sudah berhubungan seksual. Bukan mereka yang sudah menikah, tapi mereka yang sudah berhubungan seksual. Ya, sekarang kan banyak tuh anak-anak yang free sex ya, gitu. Nah, cuman pada kenyataannya kita mendekati anak-anak yang free sex ini kan susah, gitu. Jadi kita fokuskan dulu pada yang sudah menikah. Apalagi ada tabu di masyarakat kita itu ada tabu. Ya kan ada tabu kan masyarakat kita itu kalau misalnya gadis diuak-uak kan tabu gitu. Jadi ya kita prioritasnya yang sudah menikah dulu. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan kampanye ke adik-adik remaja. Apalagi mereka yang sudah melakukan seks intercourse. Tapi nanti kemungkinan akan saya selipin ke HIV. Karena memang kalau adik-adik remaja pasti lebih suka dengan bahasan HIV, narkoba ya. Kalau untuk IFA-tes secara langsungnya ya ini aja sih ke ibu-ibu yang sudah pernah berhubungan seksual ya, yang sudah menikah termasuk saya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Monggo Bu, saya tunggu di Puskesmas Jayagiri, visi penasaran Bade Iva. Siap nanti insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Iya. Ibu Yasti, ini kemungkinan saya cuma bisa 40 menit karena memang saya pakai Google Zoom yang free. Assalamualaikum semuanya. Bu Nunun. Izin Bu Dokter, saya Bu Nunun. Bu Camat izin. Mangga Ibu, mangga. Jauh banget sinyalnya jelek tadi nggak susah masuk. Saran aja mendukung dari Dokter Suci, betul tadi. Jadi yang jadi contoh itu Ibu Kader dulu. Nah, silakan. Dari kecamatan ada berapa, dari desa ada berapa. Periksa dulu IFA-tes ibu-ibu di kecamatan, di desa. Setelah itu, siap. dari kader misalnya, satu kader di desa misalnya, bawa 5 orang atau 10 orang gitu, kader-kader yang lain untuk diperiksa sehingga mungkin akan kecakup lebih banyak. Ya Bu, mangga nanti sosialisasikan lagi sama PKK dari kecamatan ya Bu ya. Halo? Ya Bu, nanti juga disosialisasikan lagi Bu, dari PKK desa juga ikut sosialisasi. Sambil dibantu ya Bu Dokter sama Bu Bidan Rita sama Bu Bidan Hani, Bu Bidan Desa. Nggih, Mbak. Terima kasih. Insya Allah kami siap membantu, nggih. Ini 5 menit 18 detik. Tolong mengisi absen. Tinggal 5 menit 14 detik lagi. Tolong mengisi absensi karena nanti ada door prize. Ada 2 door prize ya. Nanti door prize-nya boleh diambil di Puskesmas Jayagiri. Hari Senin ya, door prize-nya yang diambilnya ya. Monggo, nanti akan saya rolling nih. Siapa aja yang dapat door prize gitu ya. Tapi harus ngisi absen ya, kalau nggak ngisi absen ya nggak dapat. Monggo silahkan. Boleh bertanya, Bu? Monggo Ibu, monggo. Halo. Assalamualaikum Dok, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Mohon maaf dok, ini karena saya dari Ketua Pokja 4 Kecamatan Lembang dok, mewakili. Saya ingin bertanya dok, karena kaitannya dengan PKK itu selalu dituntut, mungkin ada Bu Haji Nunun, Ibu Ketua Kabupaten, Ketua Pokja 4, bahwa untuk IFA-tes itu harus ada yang dikatakan laporan. Laporan cakupan mungkin ya dok ya. Di situ gimana ya, dari Kecamatan Lembang mungkin selama ini agak kesulitan untuk melihat hasil daripada cakupan IPA-tes masing-masing kecamatan, masing-masing puskesmas. Mungkin untuk saat ini kebetulan kita melaksanakan Zoom meeting ini, mudah-mudahan dikala saya meminta misalnya memerlukan laporan untuk cakupan IFA-tes, sekiranya saya harus menghubungi siapa dok? Karena mungkin di PKK kecamatan itu harus ada laporan. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu, nanti bisa menghubungi Bu Rita. Ya, nanti mungkin Ibu sudah ngisi absen ya, nanti saya kasih nomor WA-nya Bu Rita. Sudah mengisi absensi Bu? Sudah ngisi absen Bu. Ya, nanti saya kasih ya, nomor WA-nya sudah Bu dok. Rita. Ini waktu kita tinggal 2 menit setengah. Ya, Mohon untuk membuka kamera karena ini akan saya print screen ya. Jadi ada laporannya ya. Yuk kita buka kamera kita masing-masing. Tunjukkan wajah yang paling cantik. Tapi saya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan cantiknya. Monggo dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Terima kasih Bu-Ibu atas kesediaannya menghadiri webinar yang cuma bisa 40 menit ini. Mudah-mudahan bulan depan bisa lagi untuk door prize-nya. Yang dapat door prize adalah kita rollingnya gimana nih? Bu Yasti tadi ya. Oke, yang dapat door prize adalah Ibu Syifa Fauzia. Siapa Bu Syifa Fauzia ya? Kita rolling nomor. Sekarang itu anak-anak piker dok. Anak piker dari Sukajaya. Bu Syifa Fauzia. Terus yang kedua adalah kita tengok lagi ya. Saya nggak bisa merolling nih. Gimana cara rollingnya? Bu, mau nomor berapa Bu? Nomor absen berapa Bu? Bu Yasti, yang nomor 2 Bu. Kan Bu Yasti nggak tahu nomor absennya berapa kan di situ. Yuk, mau nomor absen berapa? Nggak tahu. Nomor absen 13 dok. 13, baiklah. 13 ya. Kita lihat nomor absen 13. Tidak ada Bu. Yang absen baru 12. Salah. Berarti nomor 6 dok. Nomor 6 boleh. Nomor 6. Ibu Miraya Ahsanti ya. Selamat Ibu Mira. Oke, untuk ya, Dok. bisa diambil nanti hari Senin ya di Puskesmas dengan nemui saya ya. Iya, Jam 1:30 sih.